Hai Mak, kali ini kita ngobrolin apa ya? Oh iya bener-bener, ini adalah topik yang paling banyak diminati oleh kamu yang sedang hamil, yang nantinya mau lahiran. Tapi sebelum lahiran yang ini, persalinan sebelumnya dia lahirannya seksio. Dan untuk yang lahiran ini, pinginnya lahirannya normal. Jadi pengen VBAC namanya ya. Jadi VBAC itu singkatan dari vaginal birth after cesarean. Jadi persalinan per vagina setelah operasi seksio cesarean. Ya, gimana? Terus apa syarat-syaratnya? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini bersama Mama Nande, Bidan Febrina Oka, ownernya Sekolah Emak. Banyak mama-mama hamil ya yang punya cita-cita pengen lahirannya normal. Kenapa? Karena ya memang secara kodrat ya harusnya sih kita melahirkan dari jalan yang tepat ya, yaitu jalan lahir. Tetapi tidak semua orang bisa melahirkan secara alami ataupun secara normal, karena bisa jadi ada masalah ataupun komplikasi yang mengiringi si kehamilan ini. Tetapi nah, semangat mama-mama zaman sekarang itu, kalau Mama Nande lihat ya, itu kepengen banget lahiran secara normal ya. Walaupun mungkin sebagian itu karena tekanan ya, tekanan netizen. Sering nggak kalau lihat di Instagram ataupun di grup ataupun tetangga itu pada nanya, itu kamu lahiran apa gitu kan. Terus kalau kita jawab lahiran seksio, kok kenapa di seksio? Masalahnya apa? Nah, jadi kadang-kadang ini komentator itu lebih pinter ya daripada orang yang berkompeten kadang-kadang, ataupun lebih tahu apa yang kita rasakan dibanding yang mereka rasakan sendiri gitu. Nah, kadang-kadang memang netizen maha benar dan maha tahu segala-galanya ya. Padahal ya itu mesti sebenarnya tergantung di keputusan si mama hamil, dan juga tergantung dari keadaan, kondisi, dan juga ada nggak komplikasi pada saat kehamilan ya. Dan paling penting itu adalah motivasinya, motivasi si ibu hamil untuk mau melahirkan normal. Boleh aja cita-cita melahirkan normal Mak, tapi kalau nggak ada effort, nggak ada upaya, ya sulit. Ibaratnya kita kalau mau melahirkan itu mau menghadapi suatu pertandingan, suatu kejuaraan. Kalau kita tidak punya persiapan, tentu bisa nggak kita menang? Ya bisa iya, bisa enggak gitu. Kalau misalnya kita menang, ya barangkali kita lucky atau beruntung pada saat itu. Nah, karena memang ini sangat-sangat diminati ya, apalagi sekarang informasi kan udah gampang banget didapat dari Instagram, dari media sosial, dari YouTube. Itu banyak sekali ilmu-ilmu baru dan keberhasilan vaginal birth after cesarean pun bukan isapan jempol, banyak yang berhasil. Tetapi nggak bisa dipungkiri, ada juga yang gagal. Nah, kali ini Mama Nandi akan ngobrolin apa aja sih syarat-syarat kamu yang mau PBAC supaya tingkat keberhasilannya meningkat. Mama Nande udah tulis kisi-kisinya ya, supaya nggak terlalu jauh lari dari pembahasan. Biasanya kalau Mama Nande ngajar itu di kelas, kalau nggak buat poin-poin, ntar nanti belok sana kemari, akhirnya terlalu banyak yang dijelaskan ya. Nah, jadi kriteria yang pertama untuk kamu yang mau melahirkan secara normal atau melahirkan secara VBAC, itu yang pertama adalah kehamilannya itu memiliki risiko dan juga komplikasi yang rendah ya. Jadi misalnya kehamilan tidak dengan penyakit-penyakit yang menyertai. Misalnya kehamilan dengan darah tinggi, tekanan darah yang tinggi, nanti jatuhnya akan bisa menimbulkan preeklamsi dan juga eklamsi yang berbahaya untuk kehamilan dan juga persalinan. Kemudian misalnya kehamilan dengan penyakit jantung, kehamilan dengan penyakit asma, kehamilan dengan penyakit diabetes mellitus, ya tentu kejadian-kejadian ataupun komplikasi yang dikhawatirkan pada saat persalinan itu
akan tinggi ya. Jadi semakin rendah risiko kehamilan dan juga persalinan kamu, maka semakin tinggi harapan kamu untuk bisa melahirkan secara normal. Itu yang pertama. Yang kedua, berat badan bayi itu cukup untuk panggul kamu. Nah, ini kan proses persalinan yang berikutnya ya. Artinya kalau misalnya persalinan pertama adalah seksio dan persalinan kedua ingin yang normal, tentu ini adalah pengalaman pertama kamu untuk melahirkan secara normal. Jadi pastikan berat badan bayi ya yang ada di dalam perut kamu itu bisa diprediksi lewat jalan lahir. Ya, artinya besarnya juga proporsional lah untuk bisa lewat di jalan lahir. Dan proses persalinan, tentu yang udah pernah ngerasain kontraksi tahu ya gimana rasanya kontraksi, gimana rasanya gregetnya dan juga happy-nya melewati kontraksi. Nah, itu juga harus diwaspadai. Jadi jangan nanti udah ketemu kontraksi asli abis itu menyerah ya Mak ya. Jadi sebelum melahirkan perlu dilakukan persiapan ya. Nah, kebanyakan mama-mama yang mau PBAC ya, semangatnya aja Mak tinggi, tetapi persiapan-persiapan dari awal kehamilan itu mereka nggak lakukan. Jadi dari awal kehamilan harusnya udah ikut kelas hamil, kelas 6 hamil, kelas prenatal yoga untuk belajar tentang pernafasan, belajar tentang proses kehamilan dan bagaimana nanti situasinya di saat persalinan. Dan selain itu dalam aktivitas fisiknya juga mempersiapkan panggul kita, mempersiapkan kekuatan otot-otot kita untuk nanti bisa melahirkan secara normal ya Mak ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini Mama udah catet ya, tidak memiliki penyakit-penyakit ataupun komplikasi ya yang nantinya berbahaya untuk persalinan ya. Tadi yang pertama Mama jelaskan itu adalah penyakitnya, tapi yang ini adalah suatu komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan. Misalnya placenta previa, artinya plasenta dia nancepnya itu tidak berada di tempat yang normal ya. Jadi placenta previa yang paling berbahaya itu adalah placenta previa yang ada benar-benar berada di jalan lahir atau placenta previa totalis. Ini nggak akan mungkin lahiran normal. Jadi nggak usah juga maksain diri. Kalau terjadi yang seperti ini, silahkan ke dokter kandungan dan konsultasi bagaimana perawatan selanjutnya ya Mak ya. Nah, kemudian yang paling bagus sih sebenarnya ya sudah pernah melahirkan secara normal. Jadi pernah melahirkan normal, yang kedua seksio cesaria. Nah, yang ketiga ini kalau mau lahiran normal tentu peluangnya lebih besar. Kenapa? Karena sudah pernah melahirkan normal, artinya panggul dan juga jalan lahirnya sudah terbukti ya, sudah terbukti dan teruji bisa dilewati oleh si bayi ya. Tetapi kalaupun tidak ya itu tadi yang Mama Nandi bilang bahwasanya sebelum kita memilih untuk melahirkan secara normal, kita harus lakukan banyak persiapan ya. Jadi selain juga tadi aktivitas fisik, yang harus kamu siapkan juga adalah ilmunya. Jadi baca ataupun lihat dari sumber-sumber yang dipercaya ya. Jangan yang banyak buat galau dan jangan yang buat kita jadi kepinteran gitu Mak. Karena apa? Karena informasi yang diberikan oleh orang-orang yang tidak kompeten itu tentu tidak bisa 100% dipercaya ya. Jadi harus benar-benar setelah dapat informasi kalau bisa diklarifikasi lagi dengan orang yang kompeten ya. Nah, kemudian kalau misalnya seksio cesaria yang pertama ya, sayatannya atau bagian yang dibelah ya, istilah awamnya itu di bawah jalan lahir itu ya, di bawah pusat dengan
melengkung begini ya, oke. Di bawah bulu kemaluan ya atau pubis dengan posisi melengkung begini, ini risiko untuk terjadi ruptur itu lebih kecil dibanding dengan yang melahirkan secara operasi, tetapi dia garis panjang mulai dari bawah pusat sampai ke simfisis pubis atau bulu-bulu kemaluan ya, itu risiko untuk rupturnya lebih besar. Nah, mungkin kamu akan nanya, Mak, kenapa sih sebenarnya persalinan normal setelah seksio itu berbahaya ya? Yang dikhawatirkan adalah rahim ya, rahim itu akan ruptur istilahnya, akan rerak kembali, akan koyak, dan itu akan memicu perdarahan di dalam rahim nantinya. Jadi pastikan kalau kita mau melahirkan PBAC itu minimal sekali kita sudah lewat 2 tahun pasca melahirkan yang pertama gitu. Jadi kalau sebelum dari itu dikhawatirkan itu tadi ruptur uteri namanya ya, Mak ya. Nah, jadi itu yang perlu diwaspadai. Jadi itu sebagian besar ya syarat-syarat yang harus kamu ketahui dan juga kamu pertimbangkan sebelum memulai atau merencanakan atau memutuskan vaginal birth after cesarean. Kalau persiapannya bagus, tentu hasilnya juga nanti akan maksimal. Nah, pastikan sebelum kamu memutuskan untuk bersalin secara normal, setelah sebelumnya melahirkan secara seksio, bicarakan ini dulu ya, bicarakan dulu dengan suami, bicarakan dulu dengan orang tua, dengan mertua. Kenapa? Karena dukungan mereka itu jadi vitamin yang banyak sekali untuk kamu sekalian ya. Jadi kalau misalnya apa yang kamu pertimbangkan, apa yang kamu putuskan didukung oleh keluarga, itu energinya akan beda dengan kalau tidak ada yang mendukung sama sekali. Oke, Mak, mudah-mudahan berhasil. Semangat. Ketemu lagi dengan Mama Nande dan video-video berikutnya. Bye-bye.